Presiden Prabowo Subianto membawa pulang investasi senilai 10,07 miliar AS$ atau sekitar 157 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp15.660 dari kunjungannya ke Cina pada akhir pekan lalu. Investasi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman MOU antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Cina, di mana Prabowo hadir menyaksikan penandatanganan MOU tersebut. Hari ini sangat strategis karena terdapat perjanjian senilai 10 miliar AS$. Ini merupakan nilai yang sangat besar. Kami terbuka untuk lebih banyak investasi baru dan akan bekerja keras menciptakan suasana kerjasama yang kondusif, ujar Prabowo pada Indonesia-China Business Forum 2024 di Beijing, Minggu, Oktober 11. Kerjasama ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Komite Tiongkok (KIK), melibatkan 20 perusahaan dari kedua negara di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan pihak manapun, serta selalu menghormati kekuatan-kekuatan besar dunia. Dari rangkuman CNBC Indonesia, setidaknya ada 12 hal penting. Kedua belah pihak sepakat bahwa Cina dan Indonesia merupakan negara berkembang utama yang memiliki peran strategis dalam kancah internasional. Selain sebagai pasar dengan pertumbuhan pesat, keduanya juga dianggap sebagai kekuatan penting di belahan bumi selatan yang mampu mempengaruhi dinamika ekonomi dan politik global. Kedepan, kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan tradisi kerjasama bilateral yang erat dengan tujuan tidak hanya memperkuat hubungan kedua negara, tetapi juga memberikan contoh yang konstruktif bagi kerjasama di antara negara-negara berkembang lainnya. Melalui kemitraan ini, Cina dan Indonesia diharapkan dapat mendorong stabilitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kemajuan yang lebih merata bagi masyarakat di kawasan dan dunia. Cina memuji pencapaian luar biasa Indonesia dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Presiden 11 Jinping menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan memasuki fase baru dalam pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih besar, khususnya dalam upaya menuju modernisasi. 11 Jinping juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari Cina ini menegaskan pentingnya kerjasama erat antara kedua negara demi mencapai kemajuan yang saling menguntungkan. Kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama mekanisme dialog 2Q2 yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan pada tahun 2025. Mekanisme ini akan berfungsi sebagai platform utama untuk memperluas komunikasi strategis di tingkat tinggi serta untuk memperkuat kerjasama di bidang politik, keamanan, dan pertahanan antara kedua negara. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan hubungan bilateral dapat semakin solid, terutama dalam menghadapi tantangan bersama di kawasan dan meningkatkan stabilitas regional. Pertemuan ini juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga perdamaian serta membangun pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Indonesia menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap prinsip satu Cina yang konsisten dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2758. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya pemerintah yang sah mewakili seluruh wilayah Cina dan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Cina. Dalam kerangka ini, Indonesia mendukung upaya reunifikasi nasional yang damai oleh Cina sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah. Dukungan Indonesia ini menegaskan sikapnya dalam mematuhi tatanan internasional yang diakui secara luas
dan memperkuat hubungan baik dengan Cina berdasarkan prinsip saling menghormati dan stabilitas regional. Kedua belah pihak akan terus menyelenggarakan forum media Cina-Indonesia dan memanfaatkan potensi media dan teknologi baru di bidang kerjasama media massa. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan lebih banyak titik terang dalam kerjasama maritim. Salah satunya adalah pencapaian kesepahaman bersama yang penting terkait pengembangan bersama di bidang-bidang yang melibatkan klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan, LCS. Melalui dialog konstruktif dan pemahaman yang saling menguntungkan, kedua negara berharap dapat mengurangi ketegangan di kawasan tersebut, sekaligus memperkuat stabilitas dan keamanan maritim di wilayah yang strategis ini. Kesepahaman tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi kerjasama yang lebih erat di bidang eksplorasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pencegahan potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak terkait. Kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran militer ke militer tingkat tinggi, memperkuat mekanisme dialog di bidang pertahanan, dan secara sistematis mendorong kerjasama di semua tingkatan serta di berbagai bidang. Komitmen ini mencakup peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam aspek keamanan serta stabilitas kawasan. Akan ada latihan dan pelatihan bersama antara Cina dan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan kedua negara, meningkatkan interoperabilitas antara pasukan, dan memperdalam pemahaman bersama terkait ancaman keamanan regional. Melalui langkah-langkah tersebut, kedua negara berharap dapat menciptakan hubungan pertahanan yang lebih solid dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap sistem internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tatanan internasional yang berdasarkan hukum internasional, serta norma-norma dasar hubungan internasional yang didukung oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB. Dalam konteks ini, salah satu poin penting yang dicatat adalah dukungan tegas kedua negara terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, kedua pihak juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Palestina untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB, sebagai bagian dari upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Palestina. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Cina menandatangani serangkaian dokumen kerjasama yang mencakup berbagai bidang strategis. Beberapa area yang tercakup dalam kesepahaman tersebut antara lain pengembangan bersama di sektor maritim, perikanan, serta eksplorasi dan pengelolaan sumber daya mineral, termasuk mineral hijau. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air, keselamatan maritim, serta penilaian kesesuaian produk. Kerjasama ini juga mencakup sektor ekonomi biru, perumahan, dan impor kelapa segar dari Indonesia, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memperkuat hubungan bilateral di masa depan. Prabowo menyampaikan undangan resmi kepada 11 Jinping untuk kembali mengunjungi Indonesia. Undangan ini mencerminkan upaya untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih lanjut untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia-Cina dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.